lainnya tidak jadi, walaupun hanya sekedar niat, azam, rencana, ini masih ditulis pahala 1. Seandainya terjadi 10 kali lipat. Tapi kalau keburukan rencana engkau patak colong, nyatanya orang sidan nyolong, tidak ditulis. Tapi kalau untuk kebaikan, rencananya nanti malam akan sholat, misalkan ternyata kebablas, yaitu sudah dihitung pahala 1 kebaikan. Jadi teruslah melakukan kebaikan, sekecil apapun kebaikan, walaupun itu cuman rencana ataupun keniatan, keinginan di dalam hati. Karena setiap kebaikan, sekecil apapun kebaikan itu pasti membawa pahala. Ya hati sini kurang. Ketika satu keniatan yang baik belum terlaksana ataupun gagal terlaksana, itu ditulis 1 pahala, 1 kebaikan. Nanti seandainya bisa melakukan, ditulis menjadi 10 kali lipat. Kan bisa ngudak salah kayak matematikanya, salah siji terus bagian maca kebaikan jadi 10 kali lipat, terus seperti itu, dengan harapan semoga Allah meridhoi dan memberi petunjuk pertolongan kelak diridhoi, seperti itu mau. Terus wau ngabadu waraduri faslun fil wudu'i, faslun ai hadza faslun fil wudu'i, merkalakan ing dalam masalah wudu was shalah lan shalah. Kala ketika sopan Nabi alaihi salatu wasalam, ya Ali istaksi niku maknane sempurnakanlah, utawa tembriku napa namine apa ya, bahasa kita niku tapi ya sing jelas artinya itu ya bersungguh-sungguhlah, sempurnakanlah, hati-hati. Istaksi isbahul wudu'i ing nyampurnaaken wudu, maksudnya supaya dianjurkan orang ketika wudu itu sempurnakan, jangan sembrono. Fa innahu mangka temsedune menyempurnakan wudu iku satrul iman, separo daripada iman, bagian daripada iman. Jadi bukan anatofatu minal iman tok. Hadis balik wetok sih. Anatofatu minal taksi sebenarnya. Istaksi isbahul wudu'i fa innahu satrul iman. Fa idza tawaddota mangka ing dalem nalikane wudu sapa sira fala tusrif, mangka aja berlebihan, filma ing dalem banyu, walaupun ing gunung banyune ora hitungan. Janganlah berlebihan menggunakan air, tetap yang berlebihan niku tidak baik. Faida farohta mangka nalikane rampung sapa sira minat tuhri, saking saking suci, fakro, setelah kita selesai wudu niki anjuran, semoga bisa nglampahi. Fakro maka bacalah inna anzalna fi lailatul qadar, surat Al-Qadar, min ba'di ghuslil qadama, ini setelah membasuh 2 kaki, berarti setelah selesai. Asro marotin ing 10 piro-piro ambalan. Fadilah apa? Fadilah orang setelah wudu membaca inna anzalna 10 kali, fadilahnya apa? Yufarriju, mangka gampangaken niku yang jembaraken, memudahkan, melapangkan sapa Allah Gusti Allah maka ing kesusahanmu. Wong sing kepengin uripe ora susah, ora prihatin, merasa tenang, coba dipraktekkan. Jadi misalkan saya kenapa gelisah setiap hari, bagaimana? Ya coba kita cari solusi sesuatu yang memang itu adalah anjuran, seperti setelah wudu membaca inna anzalna. Bisa jadi itu meringankan ataupun melegakan, sehingga akhirnya kesusahan ataupun ya susah kan memang susah, misalkan orang berkecukupan dalam masalah dunia, tapi dia itu menerima dengan lapang dada, bisa sabar, paling penting itu. Jadi nggak bisa kalau orang itu nggak dicoba, nggak bisa. Orang yang dicoba pasti memang akan naik. Jadi ad-dunya sijnul, dunia itu memang penjara bagi orang muslim. Ya sini cobaan, cuman bedanya semoga kita saja bisa menjalani cobaan itu dengan penuh kesabaran. Makanya dongane
Semoga dilapangkan kesabaran kita, semoga diberi ketenangan dalam ibadah. Agar pengen diajak belai ya lah kecobaan. Kalau di dunia baik-baik saja berarti itu ada pertanyaan, ya wong kok tidak ada masalah sama sekali dalam hidup niku malah kudu dipertanyakan. Soalnya wong Islam dari kelas Kanjeng Nabi cobaan gede lah, kayak kita yang nggak ada cobaan tenang-tenang saja, jadi nggak akan naik wong yang seperti itu. Makanya ketika dicoba berusahalah menjadi lapang. Nah sarane ya seperti itu, baru itu maca dina angsal sepisan booking pintu, cobalah pernah tahu dilakoni ketika anak keterangan ini ismu sepisan gua apa tahu melakoni ben aja kayong song. Jadi walaupun satu kali saja cobalah lakoni, bukan jadi dalane atine jembar, maksudnya padang atau hidupnya tenang, kan nggak tahu. Apalagi yang termasuk fadhailul amal, keutamaan melakukan kebaikan kan ya sebisa mungkin kita cari. Apa maning masalah susah senang niku memang wong kuncine urip ning dunia ya ben tenang ya niku wow, merasa ayem hatinya. Ya Ali ida farohta nalikane rampung sapa sira minat taharati saking sesuci fahud mangka ambil ngalapa sapa sira maan ing banyu wamsah lan ngusapa sapa sira biyadaika kelawan tangan loro sira raqabataka ing gulu sira. Bar banyu wudu rampung terus ya banyu ini diusapne meneh. Lah pimen ben seger apa pimen apa ke guluhe ben klothok ayo ngecer gue ben bekas kringete. Lah dibalik kebersihan itu wakulan ngucap sofiro subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Sumangdur kemudian lihatlah ilal ardi maring bumi wakul asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluk fa innaman qala fa innaman mangka temen setune wong qala kang ngucap sapa man hadza ing ikilah doa wau ghafara mangka ngapura sapa Allah Gusti Allah lahu mariman apa kullu sahiratin saben-saben dosa cilik wa kabiratin lan dosa gede niku menjadi belebur daripada dosa kecil dan dosa besar, termasuk tetesan air wudu ya niku wow. Ya Ali ya sobat Ali temliki malih lanjutane innal malaikata temesudune malaikat yastafiruna memintakan ampunan lil insani maring manungsa madama selagine esih sapa insan iku ala taharatin ing atase tingkah suci walam yuhdas lan durung hadas sapa insan. Ya fadilah wudu ora pan nggo maca apa-apa, batal wudu selain wajah bersih, badan bersih juga dosanya bersih. Karena temriku orang yang hanya berwudu saja itu pahalanya ataupun fadilahnya diampunkan, dimintakan ampunan ataupun yastaghfiruna lil insan. Malaikat semua pada memintakan ampunan kepada orang yang suci walaupun orang ngapa-ngapain. Jadi misalkan baru wudu wis biasa jagongan itu termasuk fadilah gede. Jadi orang ngapa-ngapain tapi dihitung atau menjadi fadilahnya mintakan ampunan oleh para malaikat bagi orang yang tidak berhadas, maksudnya ketika memang senggang hadas banyu wudu maning, hadas banyu wudu maning arane Jumat siji ilal Jumat maring Jumat kang sak wise wa ja'ala lan dadiaken sapa Allah dalika ing atase adus sawaban ing pahala fi qabrihi kelak wonten kuburane dimenehmat wasaqalan abot ala mizanihi ngatasé hisabnya timbangan kelak. Berarti fadilah adus Jumat selain daripada ben gantengnya maksimal pan Jumatan ya minimalnya klimis lah ora kayong adus lah adus disit diniati adus sunnah. Ya niatin apa ketika basuh niat adus sunnah Jumat fadilahe antara Jumat 1 jam Jumat yang nanti diapura dosa ini guru Jumatane lho tembe adus tok apa maning adus karo dulu mombongi tas tempur mombongi tas perang karo jin karo iblis ganjarane gede wong sing wis bojo suke adus ya akhirnya terus mangkat Jumatan pakaian sing rapi wangi
sing maksimal lah tentu pahalanya gede. Jumat 1 jam 2 menjadikan pelebur daripada kesalahan tahu mandek soalnya. Nah terus juga menjadikan salah satu diperolehnya nikmat di alam kubur kelak dan menjadi tambahnya nilai kebaikan ketika hisab kelak. Wow. Hanya adus, jadi adusnya ben ora oleh segertok, ben oleh pahala, maka diniati ini apa ya, sunnah adus Jumat, ngoten mawon sunnah adus Jumat benar. Ya Ali, alaika netepana sapa sira, biasakanlah bisiwaki dengan siwak. Siwak niku ora kudu kayu arak, kayu arok apa irok, kayu lah intinya kayu siwak. Siwakan itu nggak harus pakai itu, semua hal yang bisa mengangkat kotoran atau membersihkan mulut itu termasuk siwak. Sikat gigi, nganggo pakaian, apa intinya yang bisa membersihkan. Berkumur kalau diniati siwakan ya sama. Jadi misalkan pan sholat makanya kumur-kumur dulu, apalagi sentas wudhu tas ngopi kumur-kumur. Niku pahalane kata alaika bisiwak fafihi arbaatun wa isuna patlikur apane fadilatan keutamaane. Ada 24 keutamaan dalam bersiwak. Fidini di dalam agama wal badani dan badan. Ada manfaat selain sehat juga masalah agama. Wong pan belajar siwakan, wong pan apa siwakan itu termasuk menjadi kemudahan. Jadi kepenaknya akhirnya bersih lah, bukan hanya zahirnya saja tapi termasuknya karena menjalani fadilah mendapatkan 24 fadilah kebaikan dalam bersiwak. Terus napa niku? Ya Ali, sahabat Ali, aleka netepana sapa sira bi sholati kelawan nglakoni salat fi auqatiha tepat pada waktunya. Fa inna hamang temen sedune salat tepat pada waktunya atau salat iku ra'sul lil fadilatin, pokoknya setiap keutamaan. Wasana mukulli ibadatin lan dadi apa arane pondasi ataupun pokok dari segala ibadah. Karena ya sholat, ketika orang ahli ibadah lain tapi orangnya sholat lalai, ya nanti amal kebaikan lain tertolak karena hisab untuk amal sholatnya itu kosong. Orangnya ahli sodako, ya memang sholat itu tidak menjadikan orang itu masuk surga ataupun tidak masuk neraka, tapi Allah itu mempunyai sifat adil dan Allah itu maha memberi anugerah. Orang mungkin ketika Allah itu maha adil ke orang yang sudah beribadah terus dimasukkan, ini kan nggak mungkin juga. Jadi memang ibadah kita yang kita lakukan itu tidak bisa menjadikan masuk surganya apa tidak, tapi setidaknya kita ini sudah menjalankan kewajiban dengan sempurna. Adapun diterima tidak, niku Allah yang menilai. Yang penting kita sudah maksimal sholat dengan syariat, orang cukup sholat dok, tapi sholatnya dengan syarat rukun yang benar, wudhu yang benar, dan ketika sholat sempurna syarat rukunnya sunnah-sunnahnya. Maka yang seperti itu insya Allah pasti kata memang pemberiku wong sifat adil. Terus orang yang memang ditakdir oleh Allah menjadi ahli surga, maka Allah akan menjadikan orang itu tanda-tandanya selalu gemar melakukan kebaikan. Dan sebaliknya ketika orang itu ditakdir masuk neraka, Allah juga memberi tanda, yaitu setiap harinya dia dijadikan melakukan hal-hal keburukan. Makanya sementing ini usaha dengan semaksimal mungkin.